Halo, kembali lagi dengan saya Cindy Revila Putri, NPMC 1C018064. Sebelumnya, saya pernah membahas materi tentang liabilitas jangka panjang ini di pertemuan kedua yang membahas tentang liabilitas. Kali ini kita bertemu lagi untuk membahas liabilitas jangka panjang lebih detail lagi. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari transaksi yang diselesaikan pada masa yang akan datang dalam waktu yang lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu kali siklus transaksi normal perusahaan. Yang termasuk hutang jangka panjang itu apa aja sih? Yang pertama ada utang obligasi, yang kedua wesel bayar, yang ketiga utang hipotek, yang keempat kewajiban pensiun, dan yang kelima kewajiban leasing. Nah, utang jangka panjang memiliki perjanjian dan pembatasan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penilaian utang obligasi, yang mana penerbitan obligasi ke publik emiten harus menetapkan penjaminan emisi. Terus yang kedua, menetapkan persetujuan regulasi atau penerbitan obligasi, menjamin proses audit dan menerbitkan prospektus. Yang ketiga, memiliki sertifikat obligasi yang tercetak. Harga jual atas penerbitan obligasi ditetapkan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, resiko relatif dan kondisi pasar serta keadaan ekonomi. Nilai obligasi pada percent value dari arus kas masa depan yang diharapkan yang terdiri atas bunga dan nilai nominal. Nah, selanjutnya pembahasan tentang suku bunga. Suku bunga yang tertulis di dalam kontrak perjanjian obligasi ada suku nominal, kupon, dan tercatat. Emiten menetapkan suku nominal, dinyatakan sebagai persentase nilai nominal obligasi. Suku bunga pasar atau effective yield, yaitu suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan resiko, merupakan nilai sesungguhnya yang diterima pemegang obligasi. Penilaian utang obligasi, asumsi kupon obligasi sebesar 8%. Suku bunga pasar 6%, obligasi dijual pada premium. Suku bunga pasar 8%, obligasi dijual pada nilai pasar. Bunga pasar 10%, obligasi dijual pada diskon. Obligasi dijual dengan diskon, obligasi dijual lebih murah daripada nilai nominal obligasi ketika investor bisa mendapatkan bunga lebih tinggi jika berinvestasi di tempat lain dengan tingkat resiko sepadan. Suku bunga pasar sepadan dengan kupon obligasi. Investor tidak mau membeli pada harga nominal obligasi karena mengingat jumlah kupon yang diterima tidak dapat diganti. Karena investor membeli obligasi lebih murah daripada nilai nominalnya, maka investor tetap mendapatkan tingkat pengembalian efektif suku bunga pasar. Nah, selanjutnya metode suku bunga efektif. Nah, obligasi diterbitkan dengan diskon jumlah yang dibayarkan saat jatuh tempo lebih besar daripada harga penerbitan obligasi. Obligasi diterbitkan dengan premium. Perusahaan menjual obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominal yang dibayarkan saat jatuh tempo. Penyesuaian terhadap beban bunga obligasi dicatat melalui proses yang disebut amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Dengan menggunakan metode suku bunga efektif, beban bunga periodik dicatat pada persentase konstan atas nilai buku obligasi. Nah, itulah tadi tentang penjelasan liabilitas jangka panjang. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye-bye.